Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kata kalimat, klausa, paragraf, dan wancana. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Langsung saja, nama saya Yuli Mandabole. Nama saya Sinema Warubu. Baik, untuk pembahasan ini dibahas oleh teman kami Sinema Warubu. Silakan. Baik, topik pembahasan kami yaitu kata, kalimat, klausa, paragraf, dan wacana. Yang pertama, kata. Dalam tataran morfologi, kata merupakan satuan terbesar, tetapi dalam tataran sintaktis, kata merupakan satuan terkecil yang akan membentuk satuan sintaktis yang lebih besar, yaitu frase. Jenis-jenis kata. Yang pertama, kata benda. Kedua, kata ganti. Ketiga, kata kerja. Keempat, kata sifat. Kelima, kata sapaan. 6, kata pentunjuk. 7, kata bilangan. 8, kata penyangkal. 9, kata depan. 10, kata penghubung. 11, kata keterangan. 12, kata tanya. 13, tanda seru. 14, kata sandang. 15, kata partikel. Yang kedua, kalimat. Menurut Keraf, mendefinisikan kalimat sebagai satuan bagian dari ujaran yang didahului dan diikuti oleh kesenyapan, sedang intonasinya menunjukkan bagian ujaran itu sudah lengkap. Adapun jenis-jenis kalimat yaitu: pertama, kalimat tunggal. 2, jenis kalimat tunggal. 3, kalimat perintah. Yang ketiga, klausa. Menurut Kri Dalaksana, mengungkapkan bahwa klausa adalah satuan gramatikal berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat dan mempunyai potensi untuk menjadi kalimat. Jenis-jenis klausa: 1, klausa nominal. 2, klausa verbal. 3, klausa bilangan. 4, klausa depan. Yang keempat, wacana. Pengertian wacana menurut para ahli. 1, menurut buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan yang menghubungkan proposisi satu dengan proposisi yang lain membentuk kesatuan yang dinamakan wacana. Yang kedua, menurut Kri Dalaksana dalam Kamus Linguistik edisi ketiga, adalah satuan bahasa terlengkap dalam hierarki gramatikal, merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh seperti novel, buku, seri, ensiklopedia. Yang ketiga, menurut Aminuddin, mengemukakan wacana adalah keseluruhan unsur-unsur yang membangun perwujudan paparan bahasa dalam peristiwa komunikasi. Yang keempat, menurut Edmondson, yaitu wacana adalah suatu peristiwa yang terstruktur diwujudkan di dalam perilaku linguistik, bahasa, atau yang lainnya. Dari beberapa pemaparan para tokoh dan sebagai literatur di atas, dapat kita tarik benang merah bahwa wacana merupakan kesatuan dari berbagai kalimat yang berkaitan yang menghubungkan proposisi satu dengan yang lainnya, serta kesatuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Wacana dikatakan pula sebagai salah satu istilah umum dalam ilmu komunikasi. Jenis-jenis wacana. Yang pertama, wacana argumentasi. Menurut Roderbeck, karangan argumentasi merupakan salah satu bentuk wacana yang berusaha mempengaruhi pembaca atau pendengar. Yang kedua, wacana eksposisi. Karangan atau wacana eksposisi bertujuan untuk menerangkan sesuatu hal kepada penerima membaca agar bersangkutan memahaminya. Baik, dilanjutkan teman kami Yuli Mandabole. Baik, nomor 3, wacana persuasi. Wacana persuasi adalah wacana yang bertujuan mempengaruhi mitra tutur untuk melakukan perbuatan sesuai yang diharapkan penuturnya. Nomor 4, wacana deskripsi. Wacana deskripsi adalah bentuk wacana yang berusaha menyajikan suatu objek atau suatu hal yang sedemikian rupa sehingga objek itu sepertinya dapat dilihat
dibayangkan oleh pembaca seakan-akan pembaca dapat melihat sendiri. Wancana kelima, wancana narasi. Wancana narasi merupakan satu jenis wancana yang berisi cerita. Oke, masuk kita pada paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan. Dalam sebuah paragraf terkandung suatu unit buah pikiran yang didukung oleh semat kalimat dan paragraf tersebut, mulai dari kalimat pengenal, kalimat topik, kalimat penjelas, sampai pada kalimat penutup. Ada beberapa jenis paragraf. Pertama, bagian A, paragraf pembuka. Tiap jenis karangan akan mempunyai paragraf yang membuka atau menghantarkan karangan itu, atau menghantar pokok pikiran dalam bagian karangan itu. Dan bagian B, paragraf penghubung. Paragraf penghubung adalah semua paragraf yang terdapat di dalam antara paragraf pembukaan dan paragraf penutup. Bagian C, paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang dimaksud untuk mengakhiri karangan atau bagian karangan. Dan ada juga beberapa jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Itu ada 4. Bagian A, paragraf deduktif, yaitu paragraf dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat utama, kemudian diikuti oleh dengan kalimat-kalimat penjelas yang berfungsi menjelaskan kalimat utama. Bagian B, paragraf induktif. Paragraf ini dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan atau perinci-perinci, kemudian ditutup dengan kalimat utama. Bagian C, paragraf gabungan atau campuran. Pada paragraf ini, kalimat topik ditempatkan pada bagian awal dan akhir paragraf. Dalam hal ini, kalimat terakhir berisi pengulangan dan penegasan kalimat pertama. Bagian D, paragraf tanpa kalimat utama, yaitu paragraf tidak mempunyai kalimat utama, artinya pikiran utama tersebar di seluruh kalimat yang membangun paragraf tersebut. Bentuk ini bisa digunakan dalam karangan terbentuk narasi atau deskripsi. Kami akan menutup hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan atau kata yang lebih dari penjelasan kami sangat minta maaf. Jadi, kami akhiri dengan sekian dan terima kasih.